Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para saimun rahimakumullah. Insyaallah saya Nur Bahri Nur akan mengantar para saimin dan saimat untuk berbuka puasa pada hari yang ke-28 ini dengan kultum yang berjudul Al-Afu, ya, maaf Allah sungguh maha luar biasa, atau Allah yang maha pemaaf. Makna Al-Afu secara bahasa oleh Ibnu Faris ada dua. Yang pertama meninggalkan sesuatu, dan al-afu yang kedua adalah menghapus dan menghilangkan. Meninggalkan artinya memaafkan, yang berarti memaafkan perbuatan dosa yang tidak menghukumnya. Sedangkan menghapus dan menghilangkan, al-afu adalah pemaafan yang dan pengampunan Allah Ta'ala atas dosa, serta tidak memberikan siksaan kepada orang yang pantas mendapatkannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj ayat 60, Innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, yang artinya dia maha memaafkan orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Para saimun yang sama berbahagia, maka Allah menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya dari diri mereka. Inilah sifat Allah Ta'ala yang tetap dan terus pada zatnya yang maha mulia itu. Dan inilah perlakuan Allah kepada hamba-hambanya di setiap waktu, yaitu dengan pemaafan dan pengampunan. Makna inilah yang dimaksud dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang biasanya dibaca pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah maha pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku hambamu ini. Para saimun yang sama berbahagia, dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menggandengkan nama ini dengan namanya yang lain, yaitu Al-Ghafur. Innallaha kana afuwun ghafur, sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. An-Nisa ayat 43 dan An-Nisa ayat 99 Allah berfirman, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah adalah Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Kedua nama Allah yang maha indah ini memiliki makna yang hampir sama, meskipun nama Allah Al-Afu memiliki makna lebih mendalam, karena pengampunan mengisyaratkan arti as-sitru, artinya menutup, sedangkan pemaafan mengisyaratkan arti al-mahwu, artinya menghapuskan, lebih mendalam daripada penghapusan dosa. Meskipun demikian, kedua nama Allah ini jika disebutkan sendiri-sendiri, maknanya akan mencakup keseluruhan arti tersebut, yaitu pengampunan dan pemaafan. Sifat al-afu itu atau memaafkan ini ada dua macam. Yang pertama bersifat umum, yang kedua dengan tidak menimpakan siksaan yang telah ada sebab-sebabnya, yang ketiga adalah mereka yang menentangnya dan mencelahnya, menyekutukan Allah dan melakukan berbagai macam penyimpangan. Apabila mereka minta ampun, akan diampunkan oleh Allah. Bersamaan dengan itu Allah tetap memaafkan, Allah menangguhkan siksaan mereka, Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan berbagai macam nikmat dunia, baik dunia lahir maupun batin kepada mereka. Yang kedua, para saimun yang berbahagia, adalah bersifat khusus bagi orang yang bertaubat, yang meminta ampun, bagi mereka yang berdoa dan menghambakan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dengan musibah-musibah yang menimpa mereka. Maka
semua orang yang bertaubat kepadanya dengan taubatun nasuha, maka Allah akan menganugerahkan satu, mengampuni dosa apapun yang dilakukannya. Yang kedua, baik itu kekafiran maupun kefasikan maupun maksiat lainnya. Dan ini dinukil di dalam surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, taqnum min rahmatikallahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para saimun yang berbahagia, pengaruh positif dan martabat dan manfaat mengimani nama-nama Al-Afu adalah untuk mencapai kedudukan tingkat tinggi di sisinya. Maka kita melakukan istighfar secara kontinu, istighfar dengan meminta pemaafan, selalu berdoa dan bertobat kepadanya, mengharapkan pengampunannya dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Para saimun yang sama berbahagia, renungkanlah makna yang agung ini dalam hadis qudsi berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Ta'ala berfirman, seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, sedang dia meyakini bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun dan membalas perbuatan dosa, maka aku mengampuninya. Kemudian hamba itu berbuat dosa lagi, lalu berdoa, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, sedang dia meyakini bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun dan membalas perbuatan dosanya, maka Allah pun mengampunkan dosanya. Kemudian hamba itu berbuat dosa lagi, lalu berdoa, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah pun berfirman, hambaku telah berbuat dosa, sedang dia meyakini bahwa dia mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun dan membalas perbuatan dosa. Berbuatlah sesukamu, hai hambaku, maka sesungguhnya aku telah mengampunimu, yaitu selama kamu terus bertobat, memohon, dan kembali kepadaku. Para saimin dan saimat yang sama berbahagia, Quran surah An-Nisa ayat 45, Allah berfirman, innallaha kana afun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah memiliki banyak pemaafan dan pengampunan bagi hamba-hambanya yang beriman. Satu, dengan memudahkan dan meringankan syariatnya bagi mereka. Yang kedua, rahmat Allah menyariatkan bersuci dengan debu sebagai pengganti air, dan dia membukakan pintu taubat dan kembali kepadanya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yang keempat, bahkan Allah menyeru mereka untuk bertaubat dan menjanjikan pengampunan bagi dosa mereka. Seandainya seorang mukmin datang menghadapnya di akhirat nanti dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan memberikan kepada hambanya itu pengampunan sepenuh bumi, bahkan lebih daripada itu. Selanjutnya, termasuk bentuk pemaafan Allah adalah bahwa perbuatan baik dan amalan saleh bisa menghapus perbuatan buruk dan dosa. Dalam firman-Nya surat Hud ayat 114, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yuzhibna as-sabila. Sesungguh as-sayyi'ah. Saya ulangi. Innal hasanati yuzhibna sayyi'ati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa dan perbuatan buruk. Yang ketujuh, bentuk pemaafannya adalah semua musibah menimpa
seorang hamba pada diri atau anak maupun hartanya akan menghapuskan dosa-dosa sebagai sikap yang bersabar dan ridha Allah akan takdir dirinya. Kedelapan, hambanya selalu menentang perintahnya dengan melakukan berbagai macam maksiat dan dosa besar, lalu bertobat kepadanya. Dia Allah menerima taubatnya, bahkan Allah Ta'ala bergembira dengan taubat hambanya. Para saimin dan saimat rahimakumullah, Allah berfirman, wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada, dan sesungguhnya aku benar maha pengampun lagi bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Maka sesungguhnya pintu pemaafan dan pengampunannya senantiasa terbuka lebar, dan dia senantiasa selalu bersifat maha pengaaf lagi maha pengampun. Sesungguhnya pintu-pintu pemaafan dan pengampunannya senantiasa terbuka lebar, dan dia maha senantiasa dan selalu bersifat maha pemaaf lagi maha pengampun. Demikianlah para saimun telah kita simak berbagai rahmat dan rahimnya Allah dalam maaf dan maghfirah. Semoga dengan banyak beristighfar, bertobat, mohon ampunannya, kita dapat mencapai derajat takwa sebagai buah ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah. Saya tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.